Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, jadi di video kali ini kita akan secara bersama-sama mempelajari mengenai turunan fungsi aljabar, di mana untuk turunan fungsi aljabar ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan limit. Nah, misalkan di sini terdapat fungsi fx dan juga fungsi gx, di mana kedua fungsi ini terdiferensiabel pada setiap titik pada interval terbuka I, maka jika terdapat limit x mendekati A dari fx dibagi dengan gx menghasilkan limit tak tentu. Limit tak tentu itu seperti apa? Limit tak tentu itu nanti ketika x sama dengan A-nya kita substitusikan ke dalam fungsi ini, dia hasilnya adalah 0/0 atau tahingga per tahingga. Jadi cara penyelesaiannya di sini ada suatu dalil atau aturan namanya, yaitu dalil yang dinamakan dengan dalil L'Hospital, di mana yaitu ketika limitnya itu adalah limit tak tentu, kita tinggal menurunkan fungsi fx dan juga fungsi gx-nya. Nah, setelah kita turunkan untuk setiap fungsinya, kita substitusikan kembali untuk x mendekati A-nya. Nah, nanti ketika kita substitusikan, apakah hasilnya 0/0 lagi atau tidak? Jika hasilnya itu adalah 0/0, maka kita turunkan lagi. Nah, sampai kapan? Sampai tidak dijumpai 0/0. Oke, kita akan coba contohkan beberapa kasus di dalam ini. Di sini ada beberapa permasalahan limit, dimulai dari limit fungsi aljabar dan juga limit dari fungsi akar. Nah, kita akan coba membahasnya. Di sini kita akan coba untuk contoh yang pertama, yaitu ketika ada limit x mendekati 2 dari fungsi x pangkat 4 dikurangi dengan 4x pangkat 3 ditambah dengan 16, kemudian dibagi dengan x pangkat 3 dikurangi 8, itu hasilnya berapa? Oke. Langkah pertama itu sama, yaitu kita substitusikan terlebih dahulu x sama dengan 2 ke dalam fungsi ini. Apakah ketika disubstitusikan itu hasilnya 0/0 atau tidak? Ternyata ini ketika kita substitusikan hasilnya adalah 0/0. Nah, kemudian karena dia hasilnya adalah 0/0, maka kita bisa menggunakan aturan L'Hospital tadi, bahwa kita tinggal menurunkan untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, untuk pembilang sendiri kita turunkan, dia menjadi 4x pangkat 3, kemudian dikurangi dengan 12x kuadrat. Jadi kita ingat ya konsep turunan, yaitu ketika ada y sama dengan misal ax pangkat n di sini, maka turunannya y aksen itu adalah n dikalikan dengan a, kemudian setelah itu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, kemudian untuk turunan dari penyebutnya itu adalah 3x kuadrat. Karena minus 8 dan juga 16 ini jika diturunkan dia hasilnya adalah 0. Nah, setelah diturunkan tinggal kita substitusikan nilai x sama dengan 2-nya, sehingga ini menjadi 4 dikalikan dengan 2 pangkat 3 yaitu 8, dikurangi dengan 12 dikalikan dengan 4, kemudian dibagi dengan 3 kali 4. Sehingga ini hasilnya menjadi 32 dikurangi dengan 48 dibagi dengan 12. Nah, ini kalau kita sederhanakan, 32 kita kurangi dengan 48, itu menghasilkan minus 16/12. Atau masing-masing bisa kita bagi dengan 4, sehingga menghasilkan minus 4/3. Nah, ini adalah hasil dari limit untuk contoh soal yang pertama. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua, di sini ada limit x mendekati 8 dari fungsi x min 8 dibagi dengan akar 3 dari x dikurangi dengan 2. Caranya sama, kita akan periksa terlebih dahulu apakah limit ini merupakan limit tak tentu. Ternyata ketika x-nya kita substitusikan ke sini, dia hasilnya yang atas itu adalah 0, yang bawah pun itu adalah 0. Maka untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan dalil L'Hospital kembali, di mana kita turunkan untuk penyebut dan juga pembilangnya. Tapi lihat di sini bahwa di sini itu ada bentuk akar. Nah,
Jika ada bentuk akar, berarti kita harus merubahnya ke dalam bentuk pangkat terlebih dahulu. Maka sekarang fungsinya dia menjadi yang atas itu tetap, yaitu x min 8. Sedangkan untuk penyebutnya itu berarti menjadi x pangkat sepertiga dikurangi dengan 2. Nah, setelah itu baru kita turunkan. Sehingga turunannya itu adalah limit x mendekati 8. Turunan dari x min 8 itu adalah 1. Karena turunan dari x itu 1. Kemudian min 8 ini turunannya adalah 0. Kemudian turunan dari x pangkat sepertiga itu adalah sepertiga x pangkat sepertiga dikurangi 1 itu adalah minus 2/3. Kemudian min 2 ini diturunkan dia menjadi 0. Selanjutnya, karena di sini ada minus, kita ingat konsep di eksponensial. Artinya ketika ada 1/a pangkat min n, dia nilainya sama juga dengan a pangkat n. Sehingga bentuk ini dapat kita tuliskan dia menjadi limit x mendekati 8 dari x pangkat 2/3 dibagi dengan sepertiga. Atau dapat kita sederhanakan lagi, ini menjadi limit x mendekati 8, 3 dikalikan dengan ini, kita rubah dia ke dalam bentuk akar. Kalau kita rubah dia ke dalam bentuk akar, berarti menjadi akar 3 dari x kuadrat. Nah, setelah itu baru kita substitusikan untuk nilai x sama dengan 8-nya. Sehingga kita peroleh ini sama dengan 3 akar 3 dari 8 pangkat 2. Sehingga akar 3 dari 8 pangkat 2 sendiri itu adalah 4. Maka jawabannya ini adalah 3 dikalikan dengan 4 adalah sama dengan 12. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, di mana di sini terdapat fungsi dalam akar ya. Artinya kita juga harus mensubstitusikan untuk limit x mendekati 1-nya. Nah, ini ketika kita substitusikan, ternyata hasilnya dia juga adalah 0/0. Ya. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan dalil L'Hospital kembali, yaitu dengan menurunkan untuk penyebut dan juga pembilangnya. Tapi sebelum kita menurunkan, karena di sini itu adalah bentuk akar, kita harus merubahnya ke dalam bentuk pangkat. Sehingga ketika kita rubah dia ke dalam bentuk pangkat, dia menjadi 3x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 1. Ini pangkat sepertiga. Kemudian dikurangi dengan 5x plus 3 pangkat sepertiga. Nah, kemudian ini dibagi, untuk penyebutnya kita rubah juga dia ke dalam bentuk pangkat. Sehingga menjadi 2x plus 2 pangkat setengah dikurangi dengan x kuadrat ditambah dengan 3x pangkat setengah. Nah, ketika kita sudah merubahnya ke dalam bentuk pangkat, kita tinggal menurunkannya. Jadi limit x mendekati 1, turunan dari ini adalah sepertiga dari 3x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 1. Pangkatnya menjadi pangkat min 2/3 karena kita kurangi dengan 1. Kemudian jangan lupa, turunan dari bilangan yang di dalam kurung ini dia adalah 6x ditambah dengan 4. Kemudian dikurangi, ini turunannya adalah sepertiga dikalikan dengan 5x ditambah dengan 3 pangkat min 2/3. Kemudian turunan dari 5x tambah 3 itu adalah 5, berarti dikalikan dengan 5. Kemudian untuk penyebutnya juga sama, kita akan menurunkannya dengan aturan rantai ya namanya. Ini berarti turunannya adalah setengah dikalikan dengan 2x plus 2 pangkat min setengah. Jangan lupa 2x plus 2 diturunkan menjadi 2. Kemudian dikurangi dengan setengah dari x kuadrat ditambah dengan 3x pangkat negatif 1/2 dikalikan dengan turunan dari x kuadrat tambah 3x itu adalah 2x ditambah dengan 3. Nah, setelah diturunkan seperti ini,
kita boleh menyederhanakannya ke dalam bentuk akar kembali, atau kita boleh langsung mensubstitusikan untuk X sama dengan satunya. Nah, misalkan di sini kita langsung mensubstitusikan saja untuk X sama dengan satunya. Berarti X di sini kita ganti dia dengan 1 semua. Berarti ini menjadi, ketika kita ganti 1, ini adalah 8. Dimana 8 itu adalah 2 pangkat 3. Yang ini menjadi, kita ganti 1, dia adalah 10. Sedangkan yang ini juga adalah 8, dimana 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian untuk yang bawah ini menjadi 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. Kemudian ini juga 4. 2 pangkat 2 juga berarti. Sedangkan untuk yang belakang ini menjadi 5. Nah, kemudian kita sederhanakan nih. Ini kan ada 10/3. Jadi kita tuliskan aja di sini. Sekarang menjadi 10/3 dikalikan. Nah, ketika ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 2/3, dia kan artinya 2 pangkat min 2. Dimana kalau 2 pangkat min 2 itu sama juga dengan 1/2 pangkat 2, atau dia sama dengan 1/4. Kemudian dikurangi, ini 5/3 dikalikan dengan 1/4 juga ya. Sedangkan untuk penyebutnya berarti ini menjadi setengah dikalikan dengan 2 itu adalah 1. Kemudian ini menjadi 2 pangkat min setengah, berarti 2 pangkat min 1 itu adalah setengah. Dikurangi dengan 5 kali setengah itu adalah 5/2. Kemudian dikali setengah itu adalah 5/4. Nah, ini bagaimana kemudian menyederhanakannya? Menyederhanakannya, untuk pembilang dan penyebut tinggal kita kalikan saja dengan 12. Kita langsung kalikan aja dengan 12, sehingga untuk pembilang kita kalikan dengan 12 itu menjadi 10 dikurangi dengan 5. Sedangkan untuk penyebutnya, berarti setengah kali 12 itu adalah 6, dikurangi dengan 5/4 dikalikan dengan 12 itu adalah 15. Sehingga hasilnya adalah 5 per yang bawah adalah negatif 9, atau dapat kita tuliskan juga itu adalah negatif 5/9. Ini adalah jawabannya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, di mana di sini terdapat limit X mendekati 1 dari X min 1 dibagi dengan akar N dari X dikurangi dengan 1. Nah, ini ketika X-nya kita ganti dengan 1, ini menghasilkan 0/0. Jadi kita langsung akan menurunkannya, baik untuk pembilang dan penyebutnya, tapi karena di sini ada bentuk akar, berarti kita harus mengubah bentuk akar tersebut ke dalam bentuk pangkat. Sehingga bentuk limitnya sekarang menjadi limit X mendekati 1 dari X min 1 dibagi akar ini, N dari X, bisa kita tuliskan X pangkat 1/N ya, dikurangi dengan 1. Nah, kemudian baru kita akan turunkan, sehingga ketika kita turunkan menjadi limit X mendekati 1, untuk pembilang X min 1 turunannya adalah 1, sedangkan untuk penyebutnya turunannya adalah 1/N ya. Kemudian X pangkat 1/N dikurangi dengan 1. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu tinggal kita substitusikan saja untuk X sama dengan satunya. Yaitu ketika kita substitusikan X sama dengan satunya, berarti limitnya sekarang menjadi 1 per 1/N, kemudian X-nya pangkat 1, kemudian ini adalah 1/N dikurangi dengan 1. Dimana untuk 1/N dikurangi dengan 1, karena di sini 1 pangkat 1/N dikurangi 1, pasti dia hasilnya adalah selalu 1 ya. Maka oleh sebab itu, ini hasilnya adalah 1/1/N. Atau dapat kita tuliskan jawabannya adalah N. Nah, kita akan coba menyelesaikan permasalahan nomor 10, di mana di sini ada limit X mendekati 2 dari fungsi 4 min X kuadrat dibagi dengan 3 minus akar dari X kuadrat plus 5. Nah, caranya sama. Kita cek terlebih dahulu apakah dia limitnya adalah limit tak tentu, dimana ketika kita substitusikan X sama dengan 2-nya, ternyata dia hasilnya adalah 0/0. Nah, kita bisa langsung menurunkannya, tapi karena di sini ada bentuk akar, kita harus mengubahnya bentuk akarnya ya ke dalam bentuk pangkat. Berarti limitnya sekarang menjadi limit X mendekati 2 dari 4 min X kuadrat,
kemudian dibagi dengan 3 minus. Nah, ini bisa kita rubah menjadi x kuadrat plus 5 pangkat min setengah. Maaf, pangkat setengah ya, karena akar itu adalah pangkat setengah. Nah, setelah itu kita baru bisa menurunkannya, sehingga limitnya sekarang menjadi limit x mendekati 2, turunan dari 4 min x kuadrat, turunan dari 4 sendiri itu adalah 0, kemudian turunan dari min x kuadrat itu adalah min 2x. Kemudian untuk penyebutnya kita turunkan juga, 3 kita turunkan dia menjadi 0. Kalau ini kita turunkan berarti menjadi min setengah dari x kuadrat plus 5 pangkat min setengah ya, karena pangkatnya kita kurangi dia dengan 1. Kemudian dikalikan turunan dari x kuadrat plus 5 itu adalah 2x. Oke, kita ingat kembali sifat eksponensial. Ketika ada pangkat yang negatif berarti kita bisa merubahnya ke dalam pangkat positif. Tapi di sini kalau kita perhatikan nih, ada beberapa yang bisa kita sederhanakan, di mana untuk min 2x dibagi dengan 2x itu adalah min 1 ya. Jadi kita ini bisa sederhanakan nih. 2x dengan 2x ini menjadi 1. Kemudian ini min dengan min jadinya plus. Kemudian 1 dibagi setengah itu 2. Berarti sekarang limitnya dapat kita tuliskan menjadi limit x mendekati 2. Ini setengah sama 1 tadi ya. Ini menjadi 2. Dari 2 dikalikan dengan x kuadrat plus 5 pangkat setengah. Dimana untuk x kuadrat plus 5 pangkat setengah sendiri itu sama juga dengan akar dari x kuadrat plus 5. Berarti ini menjadi 2 dikalikan dengan akar dari x kuadrat plus 5. Nah, setelah itu baru kita substitusikan x sama dengan 2-nya. Berarti menjadi 2 dikalikan dengan akar 9. Di mana akar 9 itu adalah 3. Berarti 2 kali 3 itu sama dengan 6. Lanjut ke soal berikutnya, di mana untuk soal berikutnya di sini ada limit x mendekati 1 dari fungsi x min 1 dibagi dengan akar x kuadrat plus 3 dikurangi dengan 2. Nah, ini ketika kita substitusikan untuk x mendekati 1-nya, hasilnya adalah 0/0. Maka kita akan menggunakan aturan L'Hospital kembali, dengan cara akan menurunkan pembilang dan penyebutnya. Tapi sebelum menurunkan, kita harus mengubah yang bentuk akar terlebih dahulu ke dalam bentuk pangkat ya. Berarti limitnya sekarang menjadi x min 1. Nah, yang bentuk akar ini berarti dia menjadi pangkat setengah, yaitu x kuadrat plus 3 pangkat setengah dikurangi dengan 2. Nah, setelah kita merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat, baru kita bisa menurunkannya. Berarti turunannya dari limit x mendekati 1, untuk x min 1 turunannya adalah 1, min 1-nya kan diturunkan dia 0. Kemudian untuk penyebutnya kita turunkan juga, dia menjadi setengah dari x kuadrat ditambah dengan 3, ini pangkat min 1/2. Jangan lupa kita harus mengalihkannya dengan turunan dari x kuadrat plus 3, yaitu 2x. Sedangkan untuk turunan dari min 2 itu adalah 0. Nah, setelah kita menurunkannya, yaitu kita tinggal mensubstitusikan atau mau merubahnya terlebih dahulu boleh. Kita rubah ini yang bentuk pangkatnya menjadi pangkat positif. Berarti limitnya sekarang menjadi limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus 3 pangkat setengah dengan menggunakan sifat eksponensial ya. Kemudian untuk setengah dikalikan dengan 2x jadinya adalah x. Setelah itu, pangkat setengah itu kita kembalikan lagi dia ke dalam bentuk akar. Dia tidak lain adalah artinya akar dari x kuadrat plus 3 dibagi dengan x. Nah, kemudian baru kita substitusikan untuk nilai x mendekati 1-nya, sehingga menjadi akar 1 plus 3, berarti akar 4 ya, akar 4 sendiri itu adalah 2, kemudian dibagi dengan 1. Maka nilai limitnya itu dia sama dengan 2. Nah, itu adalah pembahasan untuk beberapa kasus limit tak tentu dengan menggunakan dalil L'Hospital atau aturan L'Hospital. Silakan jika ada pertanyaan, boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.